Assalamualaikum, halo teman-teman. Ini adalah video lanjutan dari konsep umum berbudidaya tanaman anggur sebelumnya. Kali ini kita akan membahas pemupukan untuk tanaman anggur. Kalau membahas pupuk, pasti ada dua hal yang diingat, yaitu agar pohonnya subur dan agar pohonnya menghasilkan. Jadi biasanya teman-teman pasti bertanya, anggur supaya subur pakai pupuk apa ya? Atau supaya berbuah pakai pupuk apa ya? Nah, video ini akan menjawabnya. Pemupukan adalah pemberian makanan atau nutrisi tambahan kepada tanaman agar kebutuhannya terpenuhi. Jadi, jika pemupukan tanaman anggur, artinya memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan tanaman anggur. Jadi, pupuk anggur artinya sama dengan makanan untuk anggur. Nah, sekarang makanan apa yang cocok untuk tanaman anggur? Dalam siklus hidupnya, tanaman ini melalui beberapa tahap. Mulai dari tanam bibit, pohon jadi subur, pohon berbuah, panen buah, sampai pohon setelah panen, pohon disuburkan kembali. Nah, ternyata tiap tahap ini, pohon anggur membutuhkan makanan yang berbeda sesuai kebutuhannya. Sama halnya dengan manusia, tanaman anggur juga membutuhkan makanan atau nutrisi agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik. Nutrisi itu dalam bentuk unsur hara yang dapat diserap tanaman melalui akar dan daun. Apabila tidak tercukupi, maka tanaman anggur akan menjadi kekurangan, di mana akan mempengaruhi metabolisme dan produksi buah, seperti kerdil, layu, gagal berbuah, dan lainnya. Secara umum, nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman ada dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar dan harus tersedia. Ini meliputi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Karbon, hidrogen, dan oksigen disebut makro bebas karena melimpah di alam. Dan sisanya berupa makro terbatas karena ketersediaannya yang terbatas dan perlu penambahan melalui pupuk, meliputi makro primer yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, dan makro sekunder yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur. Selanjutnya yaitu unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah relatif kecil. Unsur hara mikro ini bukanlah unsur pembangun tubuh tanaman, melainkan berperan penting dalam metabolisme tanaman. Biasanya, unsur hara mikro ini ketersediaannya terbatas, sehingga perlu ditambahkan melalui pemupukan. Unsur mikro ini meliputi besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum, dan klorin. Nah, bagaimana pemupukan sesuai dengan tahap pohon anggur adalah sebagai berikut. 1. Awal pertumbuhan. Pada tahap ini, dimulai dari tanam bibit sampai menjadi subur. Proses yang dilalui adalah fokus pada pertumbuhan. Mulai dari pertumbuhan akar, daun, batang, percabangan, tunas baru. Nah, di saat fase ini, tanaman anggur membutuhkan NPK dengan nitrogen lebih banyak dibandingkan fosfor dan kalium. Kita bisa memberikan pupuk yang tinggi nitrogen seperti urea atau ZA, NPK yang tinggi N, atau NPK seimbang di rolling atau ditambah dengan pupuk yang tinggi N, atau pupuk organik yang tinggi nitrogen. Contohnya, minggu pertama NPK 16, minggu kedua dengan urea atau POC yang tinggi N. Indikator keberhasilan pada fase ini adalah pohon menjadi subur, daun besar, hijau dan tebal,
juga batang dan percabangan yang besar. Nomor 2, pembentukan bunga. Pada tahap ini, pohon anggur sudah siap dibuahkan dengan ciri pohon subur, percabangan sudah terbentuk, juga cabang pembuahan sudah mulai keras dan mulai berkayu. Percabangan berukuran besar. Karena anggur bersifat dominan apikal atau nutrisi mengalir deras ke ujung tanaman, maka untuk membantu pembungaan dilakukan dengan pembatasan panjang cabang, biasanya 1,5 sampai 2 meter. Berikan pupuk yang tinggi fosfor agar mata tunas mulai membentuk cikal bunga. Selain fosfor, unsur kalium juga dibutuhkan saat ini, agar nanti bunga yang terbentuk menjadi bagus dan tidak mudah rontok. Berikan pupuk sedikit nitrogen pada fase ini agar tanaman mudah membentuk cikal bunga. Dengan pemberian pupuk yang tinggi fosfor dan kalium, artinya kita telah membantu tanaman mengubah fasenya dari fase pertumbuhan ke fase pembuahan. Jika struktur pohon sudah terbentuk, artinya batang sudah besar dan kokoh, percabangan dan tajuk sudah terbentuk dan kuat, maka tanaman siap berbuah dengan bagus. Proses pembuahan anggur dengan cara pemangkasan, sehingga mata tunas yang pecah akan menghasilkan tunas baru yang membawa bunga. Nomor 3, pembesaran buah. Di saat fase ini, bunga telah menjadi putik. Selanjutnya, putik akan mengalami pertumbuhan menjadi besar yang akan menjadi buah anggur. Untuk fase pembesaran buah, tanaman membutuhkan kalium yang lebih banyak untuk nutrisi yang mengisi buah. Sedangkan nitrogen dibutuhkan untuk pembesaran buah, mulai dari putik sampai buah mengalami perubahan warna atau verisation. Sebelum buah matang, unsur kalium sangat dibutuhkan agar buah menjadi lebih manis. Nomor 4, pasca panen. Nah, yang terakhir adalah pasca panen atau setelah panen. Pada fase ini, buah anggur telah dipetik semuanya. Jika buah telah dipetik, artinya kebutuhan tanaman akan kembali berubah menjadi pertumbuhan atau lebih tepatnya pemulihan setelah pembuahan. Karena di saat pembuahan, pohon akan menghabiskan nutrisi serta energi yang besar, sehingga pohon butuh pemulihan agar kembali sehat dan siap untuk pembuahan selanjutnya. Untuk mengembalikan cadangan energi dan mempercepat pemulihan pohon anggur setelah mengeluarkan energi besar untuk pembuahan, pada fase ini pohon anggur membutuhkan nitrogen yang lebih banyak, disusul oleh fosfat dan selanjutnya kalium. Artinya, fase ini sama di saat awal pertumbuhan saat baru menanam bibit anggur. Itulah nutrisi penting yang dibutuhkan sesuai dengan fase atau tahap tanaman anggur. Jadi, ada pedoman atau dasar agar pupuk yang diberikan tepat sasaran sehingga anggur menjadi subur dan berbuah bagus. Nah, bagaimana dengan unsur makro sekunder dan unsur mikro? Karena makro sekunder dibutuhkan tidak sebanyak kebutuhan makro primer, oleh karena itu, teman-teman bisa memberikannya tidak tiap minggu, atau cukup sekali 3 minggu atau sekali sebulan, sesuai kebutuhan tanaman. Untuk unsur mikro, karena hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, bisa diberikan sekali sebulan. Sumber nutrisinya bisa berasal dari pupuk sintetis, pupuk kandang, pupuk organik cair, kompos, atau bahan organik lainnya yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman anggur. Hal penting yang harus diingat dalam pemupukan yaitu 1. Pupuk harus sesuai dengan kebutuhan dan fase tanaman anggur. Kedua, pupuk akan terserap dengan adanya air.
Ketiga, pupuk akan terserap dengan baik jika sinar matahari cukup sesuai kebutuhan tanaman anggur. Akhirnya, semoga dengan video ini, teman-teman bisa memilih sendiri pupuk yang dibutuhkan oleh pohon anggur yang ada di rumah. Gak bingung lagi, mesti pakai pupuk apa, karena sudah tahu dasar pemupukannya. Dan yang penting, tidak salah lagi dalam pemberian pupuk. Contohnya, di saat pertumbuhan diberikan pupuk pembuahan, akhirnya pohon kecil dan kerdil. Atau di saat pembuahan diberikan pupuk pertumbuhan yang membuat bunganya rontok, buah jelek, dan pecah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan wassalamualaikum.